Welcome to the Open-Minded Guys Podcast. Oke, selamat datang ya di dalam episode pertama kita. Kami adalah The Open-Minded Guys. Nah, ini disingkat ada apa nih? Disingkat apa nih? disingkat itu OMG. Ya, dan bersama saya Koyau Ada Bodan di sini. Dan juga Mr. Bob. dan satu Sama lagi. saya Asya. Oke. Ya, kami sekarang berempat, bukan lagi sendiri. Ya. Ya. Dan episode pertama ini ya kita mau bahas spesial, bikin sangat spesial, yaitu kita mau membahas tentang otak cowok dan otak cewek. Nah, yuk kenali perbedaannya. Nah, kalau kita bahas tentang otak cowok dan otak cewek, ya kita percaya semua di sini bahwa cowok dan cewek diciptakan Tuhan memang berbeda, betul? Betul sekali. Setuju. Setuju banget ya. Nah, dan tentunya perbedaan ini pasti ada maksud, betul nggak? Nggak mungkin dong asal cipta begitu aja ya. Pasti ada maksudnya. Nah, kita mesti mengenali mulai dari otaknya dulu nih, pusat pikiran kita, ya kan? Pusatnya tubuh kita ini digerakkan kan oleh otak. Ya, otak cowok dan otak cewek ini berbeda. Tapi kalau kita mau tanya, kenapa mesti kenal dulu nih? Coba misalkan Bodan, kenapa kita mesti belajar mengenal? Kenapa mesti belajar mengenal perbedaan antara otak cowok dengan otak cewek? Ya kayak tadi sudah seperti singgung kan. Ini kan asal mulanya itu semua gerakan tubuh, emosi dan lain-lain itu semua dikendalikan oleh otak, betul nggak? Nah, dan setahu saya kan kita diciptakan berpasang-pasangan nih. ya, jadi Seharusnya. seharusnya berpasangan. Seharusnya sih berpasangan ya. Nah, jadi mungkin gimana caranya supaya bisa memahami pasangan kita? Ya otomatis harus kenali dulu cara kerja otaknya gimana nih, cara pikirnya gimana nih, pola pikirnya gimana gitu. Mungkin kalau saya boleh handphone baru lah yang tuh mesti tahu cara kerjanya gimana ya. Ya. Nah, betul. gitu. Mantap. Mungkin kalau boleh kutip sedikit, itu ada filsafat filsuf perang. Filsuf ya, oke. Ya kan, filsuf perang itu dia sempat bilang kalau kamu mau menang menghadapi musuhmu, ya kan, kamu harus mengenali bagaimana cara musuhmu bertindak gitu loh. Jadi tapi ini bukan maksudnya cowok lawan cewek ya Pak ya? Bukan. Ya. Jadi para pendengar harap membuka pikirannya ya, pikirannya. Makanya namanya open-minded guys. Oke, kita panggil para pendengar kita namanya the open-minders. Oke, open-minders. Open-minders. Jadi mereka pikirannya selalu terbuka untuk menerima sesuatu yang baru. Betul nggak? Asik nih Pak, asik nih Pak. Ya, mantap ya. Jadi kalau kita lihat nih kan ada perbedaan otak cowok dengan otak cewek. Kita tahu bahwa ya memang diciptakan berbeda. Dan kalau kita mau kenal, let's say bagaimana sih bedanya dalam hal misalkan ngobrol gitu sehari-hari itu, kira-kira bedanya di mana? Beda dong, kayak ngobrol. Misalnya kayak kita nih, kita agak beda ya. Tapi kalau laki-laki pada umumnya misalnya ditanya, Bob, Mr. Bob, udah makan belum? Udah, jawabnya di situ doang gitu. Dan kita merasa it's suspicion gitu, kayaknya iya, itu udah cukup. Lebih dari cukup, gengs. Oke. More than enough. Ya, tapi kalau tanya ke cewek gitu kan, udah makan belum? Apalagi sama cewek gitu ya. Udah makan belum? Udah, aku udah makan mie. Mie di sana enak banget loh. Tambah lagi nasi gorengnya juga enak. Pokoknya dari mie, ngobrol mie, terus udah gitu ngomongin nanti, iya ya, aku di rumah lagi masak ini. Ngomong-ngomong soal rumah, cicilan rumah belum lunas nih. Wah, pokoknya banyak lah. Panjang. Ya, panjang gitu. Yeah. Oke, jadi sebelum kita lanjutin ya mungkin the open minders ya, para pendengar kita ini mesti tahu dulu ya status kita ini sebenarnya sudah berkeluarga kah ya atau belum gitu, atau masih single ya. Kalau saya sudah berkeluarga ya. Mungkin Bodan gimana? Sama, saya juga sudah berkeluarga. Mr. Bob? Kalau gue masih gue taken, tapi kan belum nikah kan, intinya itu kan. Taken tapi belum menikah. Oke, taken dan belum menikah. Mr. Asya? Udah menikah tapi nggak poligami ya. Jangan dong. Satu saja cukup. Satu aja cukup pusing. Bercanda, gengs. Open-minders. Satu sudah cukup. Satu aja nggak habis-habis ya. Ngomong-ngomong, pendengar kita nih bukan yang baperan kan ya, namanya juga open-minders. Ya, namanya open-minders. Of course tidak baperan ya, saya no percaya. No baper club ya, please. Betul. Ya jangan baperan ya, karena kita adalah open-minders ya. Kita semua pikirannya harus terbuka.
terbuka, ya kan? Dan kita bisa membedakan ya bedanya otak cowok dengan otak cewek dari ngobrol sehari-hari loh, ya kan? Bagaimana dengan yang udah menikah, misalkan kayak Mr. Asya gini, ya pernah ngalamin nggak misalkan masalah-masalah gitu dalam komunikasi, mungkin salah paham kah atau apa? Bongkar, Pak. Pernah ya, soalnya gini loh, kita kan otak cowok itu kalau ada masalah kita habis selesai kan gitu. Saya jarang ingat gitu loh. Aduh. Nah, ini salah satu bedanya nih. Betul. Ini dia nggak ingat apa yang diobrolin itu. Dia nggak ingat apa masalahnya, udah lupa. Iya, masalahnya kan kita cowok kan ya, istrinya tuh mau menyelesaikan masalah dengan cepat. Ya udah jawab ya, oke, saya tahu ya. Habis itu kita nggak lupa kita janjinya apa gitu. Jadi ini saya salah tahu satu. dulu ada masalah apa. Ya. Jadi the open minded mesti tahu ya. Memang begitu ya. Memang banyakan cowok memang seperti itu ya. Otaknya maunya cepat selesai. Jadi daripada ribut berkepanjangan, mendingan gua iyain aja. Betul. Nanti kita lakukan yang sama deh, yang kayak kemarin bilangnya ya oke, lakuin lagi. Terus kita minta maaf lagi. Gali lagi, Pak. Masalahnya repot kalau sambil ngobrol sambil di samping ada istri ngomongin. Silakan tidur di luar. Kita kan open minded gitu. Oh iya, benar. Iya, betul. Asik nih punya istri open minded ya. Asik Dan nih, Pak. ini bukan cuma untuk podcast ini bukan cuma untuk cowok doang ya. Jadi cowok dan cewek boleh mendengar untuk belajar membedakan. Bahkan harus ya. Bahkan harus ya Koya ya. Bahkan harus, betul. Betul. Lu juga Harus. ngerti. Karena kan tadi dibilang Bodan ya mesti mengenali musuh. Mesti mengenali. Kita ganti. Mesti mengenali teman hidup. Mengenali pasangan kita ya. Itu lebih lawan tepat. jenis, mengenali lawan jenis. Maksudnya lawan itu lawan jenis. Iya. Jadi zamannya itu filsuf itu memang dia nggak ngerti tentang lawan jenis ya. Oke. Ya, ini bicara tentang lawan jenis ya, jenis ya. Oke. Ya jadi memang sangat berbeda dalam hal ngobrol sehari-hari pun akan nampak berasa berbeda. Ya kan, dan ya kita sebagai yang udah berkeluarga ya mungkin menasehatkan kepada Mr. Bob yang masih masih taken tapi betul. Ya, untuk mempersiapkan diri. Betul. Ya, tapi ngomong-ngomong ya, buat gue sendiri ya, gue yang pacaran aja gue ngalamin itu, tau gak? Setelah beberapa lama kan pacaran kan, kita juga jadi kayak ya temen aja gitu. Temen dalam arti maksudnya tukar pikiran dan sebagainya. Gue ngalamin tuh apa yang tadi Bodan kasih tahu kan. Dia bilang kalau misalnya sang cewek itu tanya gue, makan apa tadi? Gue jawab aja, gue makan nasi. Gitu kan, gue makan nasi gitu. Terus kalau misalnya dia tanya-tanya lagi, ya nasi sama apa? Kan buat gue ya udah gitu. Jadi terkadang bagus banget itu. Intinya yang dia mau tahu kita lapar atau kenyang kan. Yang penting kita menyampaikan informasi dan sudah makan. Iya, betul. Tapi itu gue ngalamin banget. Karena kita intinya memang betul ya, kata penelitian kan bilang cowok itu sebenarnya lebih sedikit berbicara. Betul. Secara struktur otak itu dibikin tuh memang lebih sedikit kata-kata yang keluar dari otak mereka. Kan? Tapi bahagia juga kayak otak cewek tuh beda sama cowok. Bayangin semua otak cewek sama cowok sama kayak cowok. Jadi kita nggak ada ngobrolnya gitu. Nggak ada yang ngobrol, ngangguk-ngangguk aja. Ngangguk-ngangguk udah ngerti ya. Bosan banget hidung kayaknya. Lihat matanya udah tahu dia lagi udah. Oke, jadi gimana kalau misalkan dalam hal yang lain, misalkan dalam hal menyelesaikan masalah, gimana Mr. Bob? Pernah nggak? Wah, nih kalau buat gue ya, dari yang gue alami, kalau kita nih sebagai cowok menyelesaikan masalah, kita suka banget to the point lah, beresin pokoknya dengan kalau gue ngambil cara pandang itu kayak dengan modal sekecil-kecilnya gue bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Menurut gue kebanyakan cowok kayak gitu. Ya kan? Kayak kapitalisme itu namanya, betul. Ya, dengan modal sesedikit mungkin gue spend cara pikir, spend tenaga gue gitu. Iya. Aduh, ini benar-benar menarik ya. Karena memang betul ya, kita maunya cepat instan. Ya, sebisa mungkin secepat-cepatnya dengan cara yang paling gampang. Anti ribet. Tadi contoh lah ya. Mungkin ya kita ketumpahan makanan atau kayak gitu ya. Kita mau cepat-cepat beresin pakai air sep gitu aja kan.
Kalau cewek mungkin mau pakai linso atau apa, pewangi biar lantainya bersih. Pakai tisu basah 3 lembar. Kalau kita 1 lembar aja, jangan banyak-banyak. Yang udah selesai. Itu pengalaman pribadi itu kayaknya Mr. Asia itu. Bongkar terus. Betul. Gali. Ada apa-apa. Tapi itu betul ya, karena kan kadang-kadang ya cowok itu cuman 1 lembar tisu aja cukup kok buat ngelap baju, meja, mulut ya. Tergantung mulai dari mana dulu ya, mulai dari mulut dulu, mulai dari baju dulu, atau mulai dari mana? Kadang kan kalau lu ketumpahan air nanti juga nggak dilap dia kering betul nggak? Iya. Ya, Kalau air ya ngapain dikeringin gitu ya? Pakai tisu boros. Langsung aja biarin gitu. Biarkan alam mengeringkannya. Itu dalam hal menyelesaikan masalah, tapi memang kalau menurut saya ada bagusnya nggak? Bagus ya, itu simple, cepat, tapi cewek juga sebenarnya detail. Betul. Ya, mereka menyelesaikan mungkin sampai ke akarnya, kita cuman guntingin dahannya doang. Ya. Makanya kenapa harus berpasangan lebih baik? Iya, sebenarnya supaya bisa saling melengkapi. Betul ya, memang lebih baik berpasangan. Ada kalanya cuma perlu potong dahannya, tapi ada kalanya memang harus dicabut sampai ke akar-akarnya gitu. Betul. Ya, itulah makanya itu bedanya sebenarnya, karena otak cowok punya pemikiran tadi seperti Mr. Bob bilang, dengan modal sedikit mungkin dapatkan hasil semaksimal mungkin, sebesar-besarnya gitu loh. Kita kapitalis. Kalau bangun rumah jangan suruh dia. Kalau kita bangun rumah jangan suruh dia. Iya. Oke, ya. Dan kalau kita bicara lagi otak cowok dan otak cewek, ada bedanya dalam hal mengerjakan tugas atau task. Ya. Kira-kira Mr. Asia, gimana bedanya otak cowok dengan otak cewek dalam hal mengerjakan task atau tugas? Wah, kalau misalkan cowok nih disuruh kerjakan masak, ya kan, masak apa, let's say chicken teriyaki, ya. Let's say kita suruh masak chicken teriyaki, bisa nggak kerjakan dengan baik? Bisa. Tapi kalau disuruh masak sambil ngepel, maksudnya multitasking gitu ya? Bisa nggak bisa. Salah satunya. Kadang kita cowok, kita mesti selesaiin satu dulu, baru nanti tambahin lagi gitu loh. Kan? Kalau enggak nanti nggak keluar gitu, nanti air buat ngemop jadi masakan gitu. Air buat pel jadi air masakan, waduh. Wah, ini jauh nih. banget. Bahaya kalau gini. Hati-hati ya bagi yang mendengarkan. Kalau cowoknya lagi disuruh ngepel, disuruh masak, hati-hati. Nggak, kadang kita bahaya cowoknya tuh fokus satu, nanti yang disuruh pesan yang kedua, ketiga dia lupa gitu. Oh iya, lupa. Mungkin gampangnya tuh kalau kita ya cowok-cowok tuh ngerjainnya tuh by points, kalau nggak 1, 2, 3, 4 itu kita gitu. Tapi mungkin kalau cewek tuh mereka bisa vlog gitu. Ya kan, mungkin Bodan dengan bisa kasih contoh langsung kali ya. Mungkin gini, soalnya udah punya istri. Fakta menariknya gini, karena laki-laki itu otaknya tuh kayak, kalau diibaratkan makanan tuh kayak pizza gitu loh, sepotong-sepotong per slice. Jadi kalau misalnya kita mau ambil pizza kan kita ambilnya per slice kan. Nah, otak laki-laki tuh kayak gitu tuh. Jadi dia kalau diibaratkan juga kayak gudang, warehouse, ada box itu banyak gitu kan. Mungkin kayak gini kali ya, kalau kita disuruh masak, oh ya chicken teriyaki gitu yang paling goreng ayam aja, kasih saus macam. Kalau suruh cewek yang masak, mungkin bisa keluar chicken teriyaki, capcay lah, fuyung hai lah, atau apa lain-lain gitu. Sekaligus semua jadi satu. Sekaligus semua. Ya itu karena otak kita kan memang didesain, otak laki-laki itu rata-rata tuh cuma per box gitu loh. Maksudnya kalau kita lagi mau ngomongin soal mobil, ya kita buka, ambil kotak mobilnya, kita buka, ngomongin lah soal mobil, ya bannya, ya jendelanya, ya catnya, setirnya. Ya udah, kalau misalnya mau ganti nih, mau ngomongin soal rumah, ya tutup dulu kotaknya, masukin, ambil lagi kotak rumah, buka lagi, nah ngomonginnya ada di dalam kotak gitu loh. Nah, sedangkan kalau otak cewek tuh beda gitu loh. Kalau otak cewek tuh ibaratnya kayak kalau dalam makanan tuh diibaratkan seperti Indomie lah.
spaghetti atau indomie gitu. Jadi ibaratnya yang saling berkaitan, ya kan ibaratnya kayaknya semrawut gitu. Tapi sebenarnya satu kesatuan saling berkaitan gitu loh. Makanya kalau ditarik satu, ketarik juga yang lain bisa jadi. Iya betul. Makanya kenapa nggak heran kalau misalnya kayak tadi kan mengerjakan tugas mereka lebih ahli dalam hal multitasking gitu loh. Betul. Maksudnya bisa sambil kerjain ini, sambil kerjain itu. Kayak misalnya bisa sambil masak, sambil gendong anak, ya kan sambil telepon mamanya, nanya gimana resepnya gitu. Itu bisa tuh. Ya kan? Ambil tambal ban. Iya. Nggak gitu juga sih. Nggak boleh sampai tambal ban juga. Tapi kalau misalnya laki-laki kan cuma bisa satu tugas doang gitu kan, satu tas doang. Maksudnya karena kalau ditambahin tas berikutnya sistem error. betul. Gua setuju. Memori terbatas. Iya. Soalnya kotak yang satu ini masih dibuka nih, masih ditutup dulu nih. Lu kalau mau ngomong stop dulu, ya kan? Gua mesti masukin dulu, rapihin dulu, baru keluarin lagi gitu loh. Jadi makanya mungkin dalam hal single task kita laki-laki lebih ahli biasanya kalau tugas-tugas yang memang membutuhkan konsentrasi tinggi, fokus, ya kan satu ibaratnya cuma satu doang itu biasanya laki-laki itu kayak misalnya chef. Ya kan chef masak itu ya khususnya yang masak ya bagian yang masak bukan yang head chef yang ngatur-ngatur itu biasanya cewek ahlinya. Karena dia bisa sambil ngatasin pesanan minuman, pesanan makanan. Tapi kalau misalnya masak itu biasanya yang lebih ahli itu laki-laki chef. Makanya rata-rata chef yang terkenal itu kan rata-rata laki-laki ya betul ya? Betul. Rata-rata laki-laki. Iya, rata-rata laki-laki ya kan. Kalau misalnya kayak misalnya untuk misalnya pekerjaan-pekerjaan yang butuh multitasking, mungkin cewek lebih ahli, itu harus diakui. Iya. Makanya kenapa banyak cewek sekretaris ya. Ini bukan maksudnya seksis, bukan, tapi karena memang mereka ya begitu. Gitu. Sekretaris kan harus sambil catat, angkat telepon, catat note to land, dia harus adjust the schedule. Jadi ya mungkin ya itu salah satu jawaban kenapa jarang ada cowok itu sekretaris. Betul. Bukan berarti nggak bisa ya, bukan berarti nggak bisa, betul. Ya, dan memang hal-hal soal mengingat data atau mengingat sesuatu nomor telepon dan lain-lain sebagainya biasanya cewek lebih ahli ya dalam hal mengingat, betul nggak? Ya kan? Iya. Itu karena otaknya kan saling berkaitan, jadi gampang untuk ditumpukin apa aja gampang nyatu gitu. Termasuk juga ngingat kesalahan gitu ya. Iya. Bercanda girls, come on. We appreciate you. Kita ngomongnya kan halus pelan-pelan. Bercanda aja, kan bercanda. Open minders ya. Ya, tenang aja. Ya nggak ada baper-baper. Tapi memang itu kenyataan ya kalau laki-laki kita tadi pagi makan apa ya kita udah lupa. Kita pagi makan apa ya udah lupa ya kan. Apalagi kesalahan dia yang tahun lalu. Makanya kadang-kadang pesan istri suka nggak ingat. Disuruh pergi ke supermarket ya kan, lu jangan lupa ya beli itu tisu basah, pampers sama popok bayi sama susu, jangan lupa ya. Ya kan, pulang kita bawanya cuman tisu basah sama susu, udah. Sama snack. Sama snack cemilan. Yang nggak disuruh beli. Yang nggak disuruh beli. Betul. Dia nanya mana popoknya. Lupa. Ya makanya juga ya kadang-kadang ya ini kalau kita bicara tentang mengingat-ingat, makanya istri juga sebenarnya kebanyakan istri bisa mengatur keuangan dengan baik seharusnya. Iya. Setuju ya, seharusnya rata-rata. Kebanyakan lah ya nih, kebanyakan. Mayoritas. Walaupun tidak menutup kemungkinan banyak istri yang juga kalap ketika menerima uang. Betul. Nah, ini dia. Kita mesti adil dong ya, walaupun ini the open minded guys ya, kita tetap membahas dari sisi cowok dan sisi cewek ya. Betul. Jadi nggak berat sebelah gitu loh. Ya kan, dalam mengatur keuangan biasanya istri lebih bisa mengingat expense ini berapa duit ya kan, dan misalkan ingat tadi kayaknya ada kasih uang parkir berapa duit gitu. Ya kan, ibarat kata 2.000-3.000 pun dihitung. Karena sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit gitu. Betul. Ya. Dan ada satu lagi pembedanya, yaitu perbedaan antara otak cowok dan otak cewek dalam menunjukkan kasih. Dalam. Dong, ya kan, dalam menunjukkan kasih itu kan kadang-kadang berbeda ya. Kita pernah belajar tentang ada beberapa bahasa kasih. Ya, ada 5 bahasa kasih kalau nggak salah. Ya kan, ada yang mungkin sentuhan, ada yang mungkin pujian, ya kan, dan lain-lain sebagainya. Dan cowok rata-rata
Gimana? Kalau Bodan, cowok, Bodan. kayaknya cowok rata-rata dengan tindakan ya, sama ucapan gitu. Maksudnya kalau cowok cara nunjukin kasihnya ke seorang cewek itu biasanya dengan cara gombal gitu. Itu bukan kasih. Ya mulut manis gitu. Maksudnya ya dengan Janji palsu, PHP. Ya kan itu kan cara nunjukin kasih ke lawan jenis ya kan. Itu biasanya cowok sih dengan tindakan, kalau enggak kayak misalnya pergi jemput, antar. Ya sebenarnya lebih ke arah banyak cowok yang seperti itu ya, perbuatan tapi jarang ngomong I love you. Betul. Betul nggak ya? Jarang. Ngomong sih. Waktu pacaran ngomong. Oh iya, waktu pacaran ngomong. Iya. Because of obligation. Just like us. Enggak. Formalitas. Formalitas. Oh. Nggak, tadi balik lagi karena untuk menghindari masalah. Kalau kita nggak ngomong, nanti ditanya, kok kamu nggak ngomong I love you? Jadi kira kita marah. Sekarang pertanyaannya, kapan terakhir kali ngomong I love you ke pasangan? Kalau yang masih pacaran jangan ditanya. Itu pasti tadi pagi. Pertanyaan gini, bukan masalah nyebutin I love you-nya, tapi apakah ada hati di dalamnya? Ya kan? Betul. Ya. Sebenarnya habis I love you udah bosan nih tutup telepon, habis I love you tutup telepon bosan nih ngomong terus kayak gini. Itu betul ya, itu betul. Tapi itu kenyataan ya, karena cowok lebih baik nggak usah ngomong, tapi gua lakukan gitu loh. Siapa sih yang mau nganter jemput jauh-jauh gitu, misalkan antar jemput ya, betul. Karena tidak cinta gitu. Mana ada, emangnya gua ojek gitu. Iya. Karena memang benar, cowok itu lebih nunjukin ke perbuatan. Tapi memang nggak menutup kemungkinan juga harus diucapkan dan dikatakan sih. Betul. Tergantung jenis cowoknya. Ada juga yang cowok suka gombal doang. Iya. Yang nggak pernah nunjukin perbuatannya, traktir aja nggak pernah, beliin hadiah nggak pernah. Ada juga ya. Jadi tergantung. Sebenarnya kalau kayak bedanya dalam hal nunjukin kasih, mungkin bukan bedanya antara otak cowok otak cewek. Ini mungkin beda kayak karakter, beda sifat. Iya, sifatnya nggak tergantung cowok atau cewek sih, karena ya itu beda-beda lah. Tapi kalau misalkan bagaimana seorang cowok itu lebih diapresiasi gitu, dia akan lebih bahagia, betul nggak? Betul. Ya kan, ketika cowok itu dalam hal menerima kasih, dia itu maunya itu dipuji. Betul. Sederhananya kan seperti itu. Betul. Ya. Siapa di sini, kita the guys ya kan? Siapa yang nggak suka dipuji? Suka dong. Saya tiap pagi bang paginya muka lecek aja juga, oh gantengnya kamu, ya itu kan bahagia gitu. Cheesy banget. Keloper, udah dah. Ya kan? Cheesy habis. Bro, cheesy bro. Garingnya, ampun. Ya. Garing banget. Tapi ada juga loh. Gini ya, maksudnya gini, kita tuh sedang dipuji. Kayak misalnya kita habis lakukan sesuatu, kita tuh dipuji oleh pasangan kita tuh ada kebanggaan tersendiri gitu loh. Ya, ada some kind of pride lah ya. Betul. Tapi kalau perempuan sih biasanya kalau kita tunjukin tindakan kita, itu mereka akan lebih kasih hadiah. Ya, hadiah atau misalnya kayak perbuatan menolong mereka lah, kayak khususnya yang sudah menikah kayak saya gitu kan. Mau nyenengin istri gimana caranya? Ini bagi-bagi tips ya sedikit. Mantap. Mau nyenengin pasangan gimana caranya, khususnya istri gitu kan. Mau nyenengin gimana? Ya misalnya lakukanlah hal-hal sepele yang kelihatannya sepele buat kita, tapi sebenarnya sangat membantu mereka. Misalnya contohnya nyapu, ngepel ya kan, atau misalnya kayak cuci piring, atau ya sesekali habis mandi taruhlah baju kotor ke keranjangnya, tempatnya, ke tempatnya gitu kan. Handuk basah jangan dilempar ke atas kasur gitu. Itu hal-hal sepele yang kelihatannya menurut kita sepele doang gitu kok, tapi itu sebenarnya membuat hati istri senang. Sebelum tadi buat ngomong itu saya udah takut deh Pak, kalian ngomong beliin dia handphone baru. Itu salah satunya. Para wanita udah menunggu itu. Udah menunggu. Ternyata tidak. Yang dibahas yang kecil-kecil mulu kan. Mungkin cewek-cewek berharap jawabannya lain. Jangan. Dari bulan kah kemana? Itu yang sudah menikah. Kalau yang belum menikah kan pasti dengan hadiah. Kayak tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, terus kita kirimin bunga. Mantap. Ditanya, kenapa lu kirimin gua bunga? Karena ini hari Rabu. Ya kan? Cuma kan hari Rabu doang. Cuma karena hari Rabu dan aku pengen kirim bunga gitu.
Jangan puas hati kalau cuma bunga begitu doang, minta bunga bang. Iya, bukan deposito dong. itu kan tadi yang si Bodan bahasnya tips buat para cowok ya, nyenengin yang cewek. Ini gue kasih tips buat cewek-cewek nyenengin pasangannya. Oke. Girls, buat gue memang betul ya, cowok-cowok tuh suka ketika dipuji ya. Tetapi ada satu hal lagi, ini yang sering kali dilalaikan oleh para wanita. Gue kasih tahu sama lu semua, oke? Cowok itu suka ketika diberikan their own space, waktu untuk diri mereka sendiri. Wah, ini curhat nih. Tiap hari telepon terlalu bosan dong. Enggak. Tolonglah, satu aja day off lah. Emang kerja aja ada hari Minggunya, ada hari Sabat. Ini nggak. Enggak, lu pernah dengar gak sih? Lu pernah dengar gak sih cowok-cowok tuh curhat, ya? Ceweknya tuh mau pokoknya dikabarin setiap menit, betul, setiap 10 menit, setiap setengah jam, setiap 1 jam. Please man, kita juga punya our own world. Gue juga punya hidup gue sendiri bro, yang harus gue urus. Gue saranin lu lewatin lah, karena lu akan selamanya di samping. Gue kasih tahu sama lu, tapi ini makanya ini bukan gue, cewek gue bukan pacar gue seperti itu, enggak. Pacar gue sangat menghargai kebebasan gue, dan gue harus akui itu. Tapi ini gue dengar banyak keluhan dari para lelaki tuh, kayaknya cewek-cewek tuh selalu pengen banget dikabarin. Betul. Tahu nggak kenapa? Kenapa kita butuh our own space gitu, maksudnya? Karena di dalam otak kita ada satu box yang sangat kita suka. Ya kan, begitu diambil boxnya itu isinya kosong. The nothing box namanya. The nothing box. Otak kosong. Itu sangat suka banget itu kita laki-laki tuh. Jangan salah. Makanya kita butuh itu own space, itu kita butuh. The nothing box itu, lo tahu nggak sih apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan itu mikirkan perdamaian dunia loh. Kita mikirnya kejauhan pak, mikirnya kayak bagaimana numbuhin kentang di Mars gitu. Ya, betul, oke. Laki-laki udah nothing box-nya kapan? Saat lagi scroll HP nggak jelas, di scroll terus. Nonton TV kalau nggak yang pencet-pencet remote yang nggak jelas. Betul. Kita cowok-cowok banyakkan mikir gimana kucing bisa bertelur gitu ya. Aduh. Ada Sanemin Bobby, kalau kayak gitu lu mau ya lu telepon 5 menit, saya mau tidur nih, pura-pura tidur gitu. Ups, tips yang luar biasa. Wah, berarti itu dulu lu lakuin ya. Kalau sekarang nggak bisa karena sudah di samping. Betul. Tapi lu bayangin ya, ada cewek seposesif sampai dia tidur pun harus video call. Gila, menurut gua tuh kayak ada videonya. Lu mesti fotoin saya nih sama sendok di kepala lu. Oh iya, itu juga ada. Itu lebih parah kan. Serius, itu bikin cowok-cowok ilfil. Dia habis kirimin dia kan. Oke. Iya. Habis dikirim ke ceweknya bilang apa? Oh, lu foto kemarin ya. Dia nggak mau itu foto kemarin, makanya dia minta lakukan hal-hal yang aneh-aneh, itu saking posesif ya. Itu nanti posesif nanti kita bahas di topik yang lain ya. Wah, menarik nih. Makanya itu akan sangat menarik ya. Jangan sampai ketinggalan nih, the OMG, open minded guys ya. Nah, kalau kita bicara tadi otak cewek, kita udah ngomong panjang dan lebar ya. Saya percaya kita punya suatu tujuan ya. Kita the open minded guys pingin the open minders ya, para pendengar kita untuk bisa menerima. Betul ya? Perbedaan betul. Ini diciptakan bukan untuk memisahkan dan bukan untuk saling berusaha mengubah, karena kalau berusaha mengubah tidak akan pernah bisa berhasil. Tapi belajarlah untuk menerima ya, jangan sampai kita di sini berusaha kasih ilmu bagaimana menyatukan suatu perbedaan kedua menjadi harmonis gitu loh. Ya. Ya, kalau kita berusaha kasih ilmu ya, tapi kembali lagi ya, kita mesti membukakan pikiran ya, para open minders ini mesti membuka pikiran dan menerima bahwa manusia memang diciptakan berbeda, laki-laki dan perempuan, dan dua ini actually bisa dipersatukan. Memang dipersatukan oleh Tuhan kok kan gitu. Gua setuju, ya, betul, kan? gua setuju. Pasti bisa dong, ya kan, pasti ada tujuannya dong ya. Jadi jangan berpikir ini terlalu berbeda.
Justru kalau ketemu yang sama persis dengan kita, yang pikirannya sama gitu ya, aneh, hati-hati. Hati-hati ya, jangan-jangan kita bukan mencintai orang tersebut tapi kita mencintai diri kita sendiri. Iya, Terlalu betul, sama. betul. Terlalu sama. Ya Iya, kan? iya. Dia tahu apa yang aku pikirkan, dia tahu apa yang aku mau makan ya. Jangan-jangan Creepy kamu mengidap banget. narsisme. Creepy banget tuh. Creepy banget loh. Ya, tapi sebenarnya perbedaan ini kita enjoy aja ya. Ya, Jadi betul. bagi yang belum menikah, the open minders yang belum menikah, ya enjoy aja sebenarnya. Perbedaan ini kita ada memang untuk dinikmatin ya, karena betul, memang betul. perbedaan ini selalu akan ada. Tidak untuk dirubah, tapi untuk diterima. Oke, ya jadi mungkin sampai sini dulu episode pertama kita ya, episode perdana Wah, kita. nggak berasa ya, nggak berasa, Nggak berasa banget nih, mantap banget ya episode perdana kita tentang otak cowok dan otak cewek. Ya, ini kita berbicara tentang satu serial yang kita namakan serial Kana. Ya, Wih. mantap ya. Dan kita akan lanjut ke episode-episode berikutnya dengan judul-judul yang lebih menarik lagi. Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan, di lain episode. Bye-bye. Bye, open minders, see you, bye.